welcome to my YouTube channel. Hari ini saya mau berbagi satu resep yang beberapa waktu yang lalu saya posting di my IG story. Jadi saya posting sarapan sama adik Yaya, waktu itu saya bikin namanya zucchini bread alias bolu zucchini. Jadi di situ saya jelasin kalau zucchini bread dia bolu yang bisa kita makan untuk sebagai santapan sarapan atau juga untuk snack yang kita selipin sayur zucchini di dalamnya. Nah, kenapa ini menarik? Karena si kecil pasti suka, especially si kecil yang misalnya susah makan sayur, itu the perfect way untuk kita selipkan sayur. Bisa juga pakai zucchini, bisa juga pakai wortel. Dan zucchini yang saya pakai di sini, this one is a big one. Banyak orang ngira kalau ini adalah timun, but that's not true ya. Kadang-kadang, even my house staff kalau beli suka ketuker. Soalnya saya juga bikin green juice pakai curry, pakai timun Jepang yang bentuknya mirip seperti ini, but they're completely different. Kalau yang timun itu timun, sedangkan kalau yang zucchini dia masih sepupuan dengan terong. Jadi nama lainnya terong hijau. Jadi bedanya kalau timun kan dia dari atas sampai bawah dia polos saja kayak timun gitu. Sedangkan kalau zucchini atasnya dia ada bagian yang connecting untuk ke rantingnya di atas seperti ini. So that's the difference. Dan kalau untuk dalamnya, kalau zucchini tidak bisa disubstitute dengan timun karena they're completely different. Seperti yang saya bilang, yang satu jenis terong, yang satu lagi ya jenis timun, so they're totally different. Cuman kalau mau, bisa resep ini disubstitute dengan menggunakan wortel parut atau juga pakai ubi jalar parut. Oke, saya tunjukin ya. Resep ini teman-teman pasti suka sekali karena kita tidak perlu menggunakan mixer. Jadi nanti bahan-bahannya tinggal kita campur aja, kita aduk, so nice. Nah, untuk zucchininya mau saya parut dulu. Di sini sudah ada sebagian yang saya parut. Teman-teman bisa pakai parutan, pilih parutannya yang parutan paling kasar. Or for me, the easiest way, saya pakai parutan yang elektrik. Jadi tinggal kita, let's see here. Ini ukurannya agak gede ya, tinggal kita bagi dua. Kita perlunya sekitar 2 atau 1 yang ukuran besar atau juga 2 yang ukuran medium. Jadi tuh saya bilang, dalamnya kan beda sekali dari timun. Dia dalamnya lebih seperti terong, so two completely different vegetables walaupun bentuknya mirip ya. Nah, saya pakai kita perlunya sekitar 400 gram. I mean if you can, kalau sedikit under no problem, sedikit over juga it's okay. Jadi tinggal, it's still too big. Ini mau saya potong lagi. Ini yang saya punya giant size. Biasanya dia nggak segede ini. Jadi tinggal kita parut. Yes. Oke. Ini yang saya dapetin sepertinya lebih dari 400 gram, but it's okay. We can just use them all. Dan ada beberapa resep yang bilang kalau harus diperas karena kan dia lumayan berair. But for me no need. Jadi biarin aja dia seperti ini. Cuman kalau habis diparut langsung kita pakai ya. Usahakan sebanyak mungkin sebelum airnya itu pada keluar. Oke, sekarang kita mau bikin untuk adonannya. Ini saya singkirkan dulu. You're gonna love this recipe. Selain sehat juga mudah cara membuatnya karena kita nggak perlu mixer. So, tadi yang udah kita parut ya, sekitar 400 tapi yang saya punya agak sedikit lebih. Terus sekarang kita mau campur yang untuk tepung-tepungannya. Let's see here yang untuk tepungnya. Yang pertama untuk tepungnya, di sini kita pakai 375 gram tepung terigu. Tepung terigunya yang biasa, yang all purpose, yang serbaguna. Terus kita tambahkan, di sini saya pakai 1 sendok teh baking soda. Nah, kalau pakai yang soda-sodaan seperti ini atau baking powder, selalu saya gunakan saringan yang kecil. Kenapa? Karena dia suka menggumpal. Dan gumpalannya itu walaupun very little, walaupun sangat kecil sekali, cuman kalau kemakan oleh seseorang, it doesn't taste pleasant at all. Dia agak sedikit pahit, so we want to avoid that. Terus yang baking powdernya, setengah sendok teh. Ya, ini juga
Kita saring seperti ini. Dan saya tambahkan cinnamon yang kayu manis yang bubuk. Nah, kayu manis bubuknya kita pakai sekitar 2,5 sendok teh. Kalau yang ini sih saya langsung aja ya, taruh 1, 2, 2,5 seperti ini. Terus saya tambahkan juga pala bubuk. Pala bubuknya setengah sendok teh. Kita taruh. Nah, untuk gulanya, I like to make my zucchini bread. Saya pengen bolu zucchini saya ini lebih sehat ya daripada bolu biasanya. Karena kan kita udah ada sayurnya, kenapa enggak? Untuk pemanisnya gulanya, saya tidak pakai gula pasir sama sekali. Tapi di sini saya gunakan gula palm, bisa juga pakai coconut sugar. Jadi gula semut intinya. Atau kalau mau pakai gula Jawa juga bisa. Saya pakai 175 gram. Ini langsung aja kita tambahkan di sini. Banyak resep yang ditambahkan lagi gula pasir, but kalau untuk keluarga kita mungkin sebaiknya ya yang gula pasirnya kita hindari. Jadi saya tambahin aja yang gula palem atau gula coconut 175 gram. Terus ini kita aduk dulu. Kita pakai garam. Nah, kalau teman-teman pakai sea salt atau kosher salt, bisa dipakai sekitar 1 sendok teh. Cuman kalau pakai yang garam biasa, yang garam yang halus banget, mungkin kalau 1 sendok teh nanti terlalu keasinan, pakainya setengah sendok teh aja. Di sini saya pakainya yang sea salt. Oke, kita aduk lagi ya. Yang tepung-tepungan udah di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang sayur kita, sayur zucchini. Nah, zucchininya mau saya tambahkan 3 butir telur ya. Jadi yang untuk the wet ingredients kita taruh di sini. 1, 2, 3. 3 butir. Kita kasih vanilla biar dia ada wanginya. Saya pakainya yang vanilla extract. Di sini saya pakai 2 sendok teh. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau teman-teman nggak ada zucchini, zucchininya bisa diganti sama wortel atau pakai ubi jalar juga bisa. Ada yang nanya kalau pakai terong biasa bisa nggak? You know what, I never try. Tapi saya pernah lihat ada bolu terong, cuman jujur saya sendiri belum pernah ya makan bolu pakai terong. You can try. Tapi kalau untuk dia bakal jadi apa enggak, of course terong bakal jadi. Kalau ditambahin sayuran yang lain mungkin agak beda ya hasilnya ya. Kalau timun no way, karena kalau timun kan dia terlalu berair, terus teksturnya itu juga beda. So it's not, I don't think it's going to work. I mean it's probably work, cuman I don't think the flavor will be so good. Jadi lebih baik ya mungkin terong bisa ya. Oke, ini kita aduk. Terus saya tambahkan butter. Nah, butternya memang agak banyak. So resep yang original sebetulnya kalau untuk zucchini bread, butternya itu nggak terlalu banyak. Kalau mau dibikin low fat atau non fat pun bisa. Kalau mau dibikin low fat, biasanya yang namanya butter ini kita ganti dengan apple sauce. Apple sauce itu saus apel, jadi apel. Kalau di Amerika sih enak karena apple sauce itu jadi snack untuk si kecil. Anak-anak, kita juga orang dewasa juga makan yang namanya saus apel. Jadi tinggal beli dia di jar atau ada yang di pouch gitu. Nah, sedangkan kalau kita di sini kan nyari apple sauce susah. Bikin sendiri bisa. Kalau saya sih biasanya apel Malang itu saya potong-potong terus saya rebus sampai dia lembut, baru saya blend biar dia jadi kayak bubur gitu teksturnya. Nah, itu bisa dijadikan untuk sebagai pengganti butter. Cuman karena agak sedikit ribet, saya tetap pakai butter. Ya, butternya pakai yang good quality butter, jangan pakai margarin kalau mau yang lebih sehat dan rasanya juga lebih enak. Terus saya pakai 200 gram. Ini kita lelehkan dulu butternya. Atau kalau teman-teman mau misalnya 100 gramnya butter, 100 gramnya pakai apple sauce juga bisa. Kalau kita pengen kuenya lebih sehat lagi ya. Cuman we're just using butter today. Oke, ini kita aduk dulu. Nah, untuk menambah rasa manisnya lagi dan lebih natural, karena kan tadi gula pasir enggak kita pakai. Kita kalau pengen lebih manis lagi, bisa kita tambahkan kismis. Saya pakainya sekitar 50 gram, ada yang suka kismisnya lebih banyak, ada yang suka tanpa kismis, no problem. Bisa ditambahin lagi kalau mau pakai 100 gram juga boleh. Tuh, kita aduk rata seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita mix.
Jadi yang tepung-tepungan tinggal kita tambahkan. Saya tambahkan sebagian dulu. Kita aduk. I should have used a bigger bowl. Harusnya ini mangkoknya lebih gedean sedikit kali ya. But it's okay, this works. Oke, tuh tinggal diaduk seperti ini. Dan yang untuk manisnya juga bisa sesuai selera. Kalau saya kan nggak suka terlalu manis banget. Jadi saya pakainya 175 gram. Cuman kalau misalnya teman-teman pikir, oh you know what, that's not sweet enough for my family. Karena yeah, you just like something sweeter. No problem. Yang gula palemnya bisa ditambahin lagi. Oke, kalau dia sudah tercampur, tinggal kita taruh di loyang tuh. Kelihatan kan sayur-sayurnya banyak sekali. This is gonna be so beautiful, so yummy. Dan seperti yang saya bilang, cocok sekali disantap untuk sarapan pagi atau juga untuk snack. Tinggal diiris-iris, kasih butter, so good. Untuk loyangnya, nah loyangnya saya suka pakai kalau untuk yang namanya zucchini bread, banana bread, itu sebetulnya kita bisa pakai loyang bolu biasa. Cuman kan kalau untuk sarapan pagi itu enaknya kayak bisa diiris-iris kemudian diolesin sama butter. Jadi kalau untuk loyangnya, biasanya kita pakai loyang yang bentuk loaf seperti ini. Jadi loyangnya itu kayak apa ya? Bisa juga ini untuk dijadiin loyang roti tawar. Nah, ini tujuannya nanti juga kalau udah selesai tinggal diiris-iris terus dioles-olesin butter gitu loh. Terus ini kelihatannya loyangnya kecil ya. Padahal kalau udah ditambahkan adonan, it fits. It's actually quite big. Oke, mungkin ini agak sedikit kebanyakan karena biasanya kan kita 3/4, nanti sisanya bisa saya panggang di muffin cups. Jadi kalau teman-teman mau pakai di muffin cups juga bisa ya. Oke, nah tinggal kita panggang sampai mateng, suhunya 160 derajat Celcius. Ini kita panggang kurang lebih 45 sampai 50 menit. Pokoknya kalau dia ditusuk pakai tusuk gigi atau tusuk sate, it comes out clean, artinya dia udah matang. Kita panggang ya. Ini dia zucchini bread yang udah keluar dari oven dan juga sudah dingin. It looks so beautiful. Kenapa dia dibilang bread ya, bukan dibilang cake? Padahal dia kan masih sejenis bolu ya. Karena memang dia teksturnya itu lebih padat dan lebih apa ya? Lebih satisfying aja daripada bolu. Kalau bolu biasanya kan yang bisa dihias dan sebagainya, lebih untuk dessert. Sedangkan kalau yang zucchini bread atau carrot bread atau juga kayak banana bread itu juga bisa dikategorikan breakfast pastries, bisa dimakan untuk sarapan. Jadi ini tinggal kita keluarkan seperti ini. Oh iya, yang lebih enaknya lagi, sorry masih lengket. Yang lebih enaknya lagi tuh kalau dibikinin cream cheese icing di atasnya. Cuman yang saya nggak saya kasihin cream cheese icing, saya cuman kemarin olesin pakai cream cheese aja ya waktu saya posting di IG story waktu makan sama adik Yaya. Terus ini, nah ini tinggal kita iris-iris to show you. Jadi hasilnya tuh, it smells so good, aromanya juga enak sekali ya. Tuh, nah bentuknya seperti ini. Jadi dalamnya sayurnya masih kelihatan. Terus juga ada kismisnya. Kalau mau disantap di pagi hari, misalnya kita bikinnya sehari sebelumnya. Nah untuk paginya kalau mau disantap, untuk memanaskannya, tinggal kita masukkan ke panggangan roti. Jadi dipanggang kayak kita manggang roti atau bisa juga di teflon ya, di fry pan, dibolak-balik, panasin. Terus tinggal olesin butter atau olesin cream cheese and that's it. Ini apa? Pisau. Pisau. Iya, pisaunya bahaya ya. Bahaya banget. Thank you so much for being with us today. I hope that you like the recipes. Jangan lupa untuk di like, di share, di comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye. Bye-bye dong. Bye. Au revoir. Oh, malu ya adek ya.